Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Halo sahabat para petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, di sini di lahan kami kita sedang melakukan proses namanya budidaya tanaman jagung. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya melihat perbedaan antara tanaman jagung yang ditanam di lahan kami dengan yang ditanam di sebelahnya. Perbedaannya yaitu terlihat pada dari segi pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman tersebut itu pastinya bisa terjadi dengan baik ketika kondisi nutrisinya cukup baik. Kondisi nutrisi yang cukup baik itu akan memberikan respon terhadap tanamannya, yaitu berupa pertumbuhan yang maksimal. Pertumbuhan yang maksimal itu bisa terlihat dari diameter tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, dan lain sebagainya. Dan di sini kawan-kawan, di lahan ini terlihat tanamannya yang ditanam dengan benih hibrida, sama-sama benih hibrida, tapi selisih 7 hari itu kelihatan sangat berbeda. Seharusnya kawan-kawan, tanaman yang ditanam dengan selisih yang tidak terlalu berjauhan itu biasanya memiliki jumlah daun atau di parameter pertumbuhan tersebut tidak jauh berbeda dengan lahan yang ditanam pada waktu yang kurang lebih bersamaan semacam itu. Akan tetapi kalau di tempat kami ini melihat bahwasannya perbedaan pertumbuhan antara yang di bagian sana kan kawan ya, bagian sana ya itu belum terlihat, dengan bagian sini itu sangat berbeda sekali, padahal penanamannya hanya selisih beberapa hari saja. Dan ini kawan-kawan, salah satu penunjang lahan kami bisa subur semacam ini itu diakibatkan karena pemberian pupuk dasar yang secara terus-menerus dan konsisten. Pemberian pupuk dasar yang kita pergunakan dalam budidaya tanaman cabai di lahan ini itu kita menggunakan pupuk dasar yaitu pupuk organik padat, di mana pupuk organik padat tersebut merupakan pupuk yang hukumnya wajib kita berikan sebagai pupuk dasar dalam budidaya apapun itu tanamannya. Jadi dalam proses budidaya, setiap proses budidaya tanaman selalu kita berikan pupuk organik padat. Pupuk organik padat yang kita berikan ini adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan domba. Kohe domba itu sendiri itu kita peroleh dari limbah peternakan domba yang kita pelihara di rumah kan kawan. Jadinya kohe domba setiap menumpuk limbahnya kita pergunakan sebagai pupuk. Dan ini kawan-kawan setiap kali membudidayakan kita berikan, dan ini sudah terbukti terhadap respon tanaman tersebut. Jadi kita setiap membudidayakan kita berikan pupuk organik, dan ini buktinya sudah terlihat tanamannya memiliki respon yang sangat signifikan ya kawan-kawan, antara lahan yang sini dengan lahan yang bagian sana yang masih kecil-kecil itu usianya dengan tanaman ini selisih 7 hari ya, selisih 7 hari. Akan tetapi perbedaannya itu ada 3 kali lipat ya kan kawan dibandingkan tanaman ini. Dan ini menandakan bahwasannya
dengan pemberian pupuk dasar organik pada tersebut ternyata memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap budidaya tanaman apapun itu. Dan kawan-kawan, pupuk organik yang kita pergunakan sebagai pupuk dasar tersebut itu kita aplikasikan dengan cara ditabur ya. Kalau untuk tanaman jagung ini kemarin penaburannya yaitu setelah dilubangi tanam lalu ditutup dengan abu baru dengan arang ya, dengan arang baru diberi pupuk kandang di sekitarnya, ditabur di sekitar tanaman tersebut. Nah, ini tanamannya ya kan kawan, itu cukup bagus. Dan kemarin kayaknya kalau tidak salah itu yang untuk tanaman jagung ini ya kan saya ralat bukan ditabur di sekitar tanaman, melainkan saat pengolahan lahan ini ya kan kawan. Ketika pengolahan lahan itu kita berikan pupuk kandang ya. Untuk tiap barisnya ini ditabur di area sekitar tanaman tersebut, sekitar lubang tersebut ya. Tapi sebelum dilubangi itu diberikan pupuk kandang dan diolah ya kan kawan, hingga membentuk gundukan-gundukan yang nantinya dipergunakan sebagai lubang tanam semacam itu. Baru benih diberikan dan ditutupi dengan abu, dan ini hasilnya tanamannya memiliki respon pertumbuhan yang cukup bagus. Nah, dan aplikasinya yaitu dengan cara ditabur semacam itu, dan itu melakukannya kawan-kawan agar kawan-kawan tidak kecapean ya dalam melakukan budidaya tanaman. Itu setiap kawan-kawan datang ke lahan, kawan-kawan membawa satu karung pupuk, dibawa ke lahan lalu diolah, satu kembali lagi keesokan harinya ataupun sore harinya. Nah, itu diberikan, jadi membawa kotoran hewannya itu tidak terlalu susah semacam itu. Akan tetapi ya, kalau untuk tanaman padi itu biasanya aplikasinya cuma kita tabur begitu saja, nantinya dilakukan penaburan tersebut sebelum dilakukan pembajakan. Itu juga bisa. Jadi sebelum melakukan pembajakan, pupuk diberikan, ditabur, baru nanti dibajak. Nanti lama-kelamaan mereka akan merata dengan sendirinya semacam itu kawan-kawan. Dan itu pun pupuk dasar yang kita berikan ya, itu seadanya, dalam artian kalau pupuk dasarnya belum mencukupi untuk seluruh lahan budidaya kawan-kawan, nah kawan-kawan berikan yang ada aja ya. Misalnya adanya 3 karung, kawan-kawan berikan 3 karung. Ada 10 karung, kawan-kawan berikan 10 karung, ataupun melebihi target untuk setiap lahannya kawan-kawan. Kalau dari Dinas Pertanian itu ya, kalau ikut penyuluhan itu biasanya tiap meternya 1 kilo. Tapi kan ketersediaannya terkadang kan belum memungkinkan untuk tiap meternya 1 kilo. Nah, oleh sebab itu karena seadanya ya, adanya 10 karung yang kita berikan 10 karung semacam itu kan kawan. Jadi itu kita berikan seadanya. Dan pemberian pupuk kandang atau pupuk dasar ya untuk lahan budidaya apapun itu tanamannya, itu hukumnya wajib untuk pupuk dasar organik yang bentuknya padat. Karena saya mewajibkan itu karena apa? Karena pupuk organik yang bentuknya padat diberikan ke lahan budidaya kawan-kawan itu nanti akan menghidupkan mikrobiologi tanah. Artinya biologi tanahnya akan menjadi hidup dan tumbuh maupun berkembang ya, semacam itu. Yang kedua yaitu akan memperbaiki sifat fisik tanah ya. Jadi dengan pemberian bahan-bahan organik ke lahan ya, itu nanti akan memperbaiki sifat fisik tanah yang nantinya padat. Biasanya kondisinya kalau sering diberi pupuk organik makin lama makin menjadi remah dan sesuai dengan
kebutuhan perakaran dari tanaman budidaya. Dan yang ketiga yaitu akan memperbaiki sifat kimia tanah, karena di dalam pupuk organik padat tersebut terdapat kandungan-kandungan kimia yang dibutuhkan tanaman, ya, yang jenisnya itu kompleks, ya. Jadi tidak hanya satu jenis, tidak hanya 3 jenis, tapi bermacam-macam di pupuk organik tersebut. Nah, yang terpenting dari pemberian pupuk dasar tersebut adalah konsistensi kawan-kawan untuk selalu memberikan pupuk organik ke tiap proses budidaya tanaman. Dan itu nanti kawan-kawan akan melihat hasilnya melalui respon dari tanaman tersebut. Ya, tanaman tersebut nanti akan mengeluarkan ya respon berupa dari fenotipe tanaman atau bentuk fisik tanamannya, ya kan kawan. Nanti bisa dilihat dari diameter batangnya ini, ya, diameter batangnya. Yang kedua nanti bisa dilihat dari jumlah daunnya, lalu lebar daunnya. Nanti belum lagi di masa generatif mengenai hasil dari tanamannya, ya, entah dari bobot buahnya, jumlah buahnya, ya, atau bobot bijinya, ataupun nanti berat kering dari tanaman tersebut. Itu bisa dilihat melalui respon dari tanaman tersebut, ya. Semakin hasilnya bagus, semakin hasilnya maksimal, menandakan lahan kawan-kawan itu semakin subur, kawan-kawan, semacam itu, ya, makin subur. Akan tetapi kalau kawan tidak menggunakan pupuk organik dalam budidaya apapun itu, ya, saya saranin kalau tidak menggunakan bahan organik itu biasanya lahan kawan-kawan itu akan ketergantungan. Dan ini saya memperingatkan pada kawan-kawan untuk mari kita perlahan-perlahan, ya, melakukan proses budidaya secara organik, meskipun kawan-kawan masih menggunakan pupuk kimia, masih menggunakan pupuk semi organik, ya kan kawan. Tapi kawan-kawan perlu namanya pupuk organik untuk budidaya tanaman kawan-kawan, dan itu untuk mensiasati kondisi pupuk yang harganya tidak pernah turun atau naik terus, bahkan ganti harga pada saat ini. Dan oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah maupun manfaat dari video kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.